Kan bilang Bang Rehan menolak. Iya, artinya bukan bilang Bang Rehan menolak. Tidak, tidak bermaksud begitu. Ya, itu dia kan macam tadi Bang Suma bilang apa menantang Al-Quran. Itu saya enggak bisa saya bilang di kata-kata orang bilang ditantang apa ditantang Al-Quran, enggak mau. Tapi memang kalau di situ Bang Rehan, memang pengalaman Iya, iya. hidupku, pendidikanku, saya kan memang kesan kasih tahu Pak Abu toh, Pak Abu nak tahu Iya. aku. Nah, Iya. jadi macam saya itu sebetulnya enggak sembarang mau masuk di rumahnya orang mau begini, mendingan saya diam, mendingan saya turun. Tapi di rumahnya Iya, Pak Abu iya. enggak apa-apa. Supaya kan ada Pak Abu yang luruskan. Iya. Nah, Jadi Jadi Bang besok Zuma masih mau dialog dengan saya, Bang. Bang Rehan masih mau besok-besok chat dengan saya. nasihat itu dari siapa aja Bang saya Rehan ya? begini, kalau saya begini toh, yang penting tidak ada kasar, insya Allah. Biar saya itu sama, saya punya jiwa, saya sama itu sama anak kecil, sudah bertengkar, baku senang lagi begitu. Yang penting kan Iya, begini. sudah itu pendengaran Tidak masuk, tidak enak didengar. kasar Nah, Bang itu kan Zuma ada ini yang- memang suaranya besar Bang Rehan, suaranya besar. Suaranya memang begitu. Bukan kasar. Cuma itu tadi dia bilang kau tentang aganu suci Al-Quran, bukan kasihan lillahi ta'ala. Iya, Bang iya. Rehan, Iya, iya. Berarti saya salah ya. pengen Saya banget minta dengar maaf. Bang Rehan itu Itu baca masjid. ayat Al-Quran. Pengen banget deh Bang Contoh Rehan itu baca masjid. ayat Al-Quran. Contoh itu, kenapa? Pengen Nggak usah, dengerin nggak usah. Bang Rehan ngaji. Nggak bisa, beliau nggak bisa dipaksa, disuruh nggak bisa. Nah, ya, Tapi kalau sedangkan Pak ngaji Abu kan tidak nggak mau ada percaya, jeleknya. apalagi kamu itu kita baru kenal, baru itu terus. Jadi kalau Iya. kalau saya kan sudah Emang bilang, Anda Muslim makanya atau saya bukan bilang, sih? Anda Muslim kan? ya terserah kalau Anda bilang Muslim bukan? terserah. Terserah mau bilang adik muslim atau tidak terserah. Nah, kalau orang Islam bilang ditanyain Islam apa enggak, pasti dengan PD-nya bilang dia Islam. Makanya ya saya pengen terserah dengar biasa Bang aja. Rehan itu Islam apa Jadi begini, bukan? Islam, tapi kalau Coba- bilang coba adik ngaji bukan dong. Islam, ya terserah. Kalau saya tidak mau kenapa? Ya Udah gimana nggak apa-apa, ya? tidak apa-apa Bang Rehan, tidak usah, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kalau misalnya mau saya bilang tadi kan dari tadi, kalau saya sudah bilang tidak mau, tidak mau. Ini ada yang Kalau mau komen pas nih, saya minimal kenapa? Al-Fatihah nih, pemulung pahala kok request nih minimal Al-Fatihah. Coba. Bisa, belum bisa Tidak baca. mau, Tuh, nggak tidak mau, mau. apa nggak Percuma bisa? saya kok. Tidak percuma berarti kamu itu kurang keyakinan ya. Ya. Ya saya nggak Iya. yakin lah karena soalnya Bang Rehan nggak bisa Kalau buktiin. tidak, kalau Bentar. kalau kamu tidak yakin, tidak usah berbicara sama Bang Rehan. Iya, Karena iya, ada begini. Loh Bang Rehan Saya kan tidak mau muncul di berbicara. sini. Kalau Itu dilihat percuma saya publik, wajar berbicara. dong kalau publik merespon. Percuma saya berbicara Kemarin, sama iya. orang kalau tidak yakin, itu. Bang Rehan, ini Bahkan saya saja bicara. muncul di publik sini, wajar dong. Bang kalau Rehan, ini orang- saya bicara, dengar dulu. Saya diundang sama Pak Abu, jadi saya masuk. Kalau tidak diundang Pak Abu, tidak masuk juga. Kenapa? Iya, Bang Rehan, saya yang bicara Bang Rehan. Oke, begini Bang Rehan. Kemarin itu kan ada saran ya, kita sama-sama belajar kitab Ya. Maudhu'ah. Nah, Bang Zuma tahu kitab Maudhu'ah? Nah, kita mau belajar kitab itu sama-sama. Sudah ada, nanti Ustadz Alon yang ngajar kitab Maudhu'ah. Kitabnya Bang Neplos itu kitab An-An. Nah, ada satu kitab namanya kitab Maudhu'ah. Nah, kita belajar kitab itu Bang Rehan. Kan sudah sepakat kemarin kita belajar kitab itu. Gimana? Setuju tidak Bang Rehan? Bagaimana sih saya mau masuk? Begitu saya enggak pikiran itu susah menghafal, membaca. Tidak usah menghafal. Tidak usah menghafal, mendengarkan. Cukup mendengarkan, tidak usah dihafal. Iya. Nanti kita baca dari kitab Maudhu'ah. Kalau Kitab itu misalnya hanya 3 orang yang tahu. Nah, begini saja toh. Hanya Kalau ada saya, teman-teman- Ustadz begini, Pak Alwan. Agus, Iya. saya minta sama teman-teman toh, karena banyak orang curiga saya. Kalau ada teman ustaz siapapun ulama, kalau ada mau rukyah saya silakan. Malah saya senang sekali saya dengar. Kalau ada teman-teman toh, kalau Bang Zuma mau rukyah. itu kalau enggak apa-apa rukyah di sini. Misalnya toh kalau kamu tidak yakin Iya. sama Bang Rehan, rukyah saja. Insya Allah mudah-mudahan saya bisa nyenyak tidur. Karena itulah kan, Amin. kalau saya dengar ayat suci Al-Quran itu selalu. Tapi memang saya orangnya itu makanya tidak ada manusia pikirannya dikurangi selain saya. Semuanya manusia mau dikasih tinggi pikirannya itu saya kurangi. Ada Iya, manusia iya. begitu? Iya, adakah manusia? kan? Oke, tidak ada. Bang. Saya kan mengaku, itu Pak Abu dari dulu saya kasih tahu, pikiranku begini Pak Abu, saya kurangi. Dunia juga saya kurangi. Tapi kalau teman-teman tidak percaya memang susah memang kalau tidak dari dalam kalbu kita berbicara.
Tidak ada Kalau cuma strongnya. ya enggak mau saya bicara begitu Pak Abu di sini bahaya. Oh bahaya, iya betul. Iya. Afwan, Nanti. maaf salah. Saya salah. Iya. Iya. Cuma Jadi begitu. Begini Bang Rehan, dari tadi saya dengar Bang Zuma menjelaskan, itu saya terima dan saya meyakini bahwa itu benar karena datangnya dari Al-Qur'an. Nah, saya juga menginginkan hal yang sama untuk Bang Rehan. Bang Rehan terima itu dan Bang Rehan juga yakini itu Bang Rehan. Maksudnya begitu. Jadi apapun yang datang mau dari bisikan, dari mimpi, dari mana-mana kita buang, kita pakai Al-Qur'an. Gitu Bang Rehan. jadi itu aja kuncinya. Saya itu kalau sudah memang sama saya keluarga aku, baik siapapun, kalau saya bilang tidak mau itu sudah. Kalau saya sudah ucapkan tidak mau sudah. Itu saja memang saya kelemahanku. Kalau Bapaknya siapapun, saja tidak suka, bapaknya pergi. Iya kan Bang Rehan? enggak, bukan saya tidak suka. Dia kan punya ilmu. Bapaknya. Jadi Iya, itu anunya saya. Kalau misalnya ada ilmunya orang, ilmu hitam itu, dia memang tidak bisa dekat sama saya. Jangankan itu orang lain tuh, sedangkan orang tuaku sendiri, waktunya saya dikasih ini sama Allah, dia kan ilmu kekebalan. Untuk dulu kan waktu merdeka Indonesia kan, dia ilmu bela diri kan. Wah, dulu waktunya belum merdeka Indonesia. Tapi itu terus dia piara sampai sekarang aku dikasih begini dia. Kalau saya berbicara untuk kebaikan sesama manusia, dia kan masuk di telinganya dia. Itu kan memang ada mungkin dia keyakinannya kan dia misalnya itu kekebalan itu kan banyak saya dengar itu dia terima pernah itu ada keponakannya istriku berguru katanya di atasnya kubur. Itu waktunya diterima itu hangus itu katanya itu rumputnya di atas kuburan. Itu kan berarti itu apa ilmu apa itu. Tapi memang dia baku tusuk-tusuk di mana-mana tidak pernah dia tembus itu badi di perutnya tuh tidak pernah. Malahan dia bunuh terus orang. Tapi kan iblis dia. Iblis. Ya. Kafir. Begini Bang Rehan, kan teman-teman ini curiga, katanya Bang Rehan itu mungkin oten menyamar. Jadi saya tadi tanya, kalau memang Bang Rehan bukan seperti itu, saya tanya, apakah Yesus Tuhan? Bang Rehan jawab aja. Iya. Apa? Apakah Yesus itu Tuhan? Loh. Oh, Pak, bukan sering saya semuanya teman-teman Iya. tahu. Jadi tidak, biar teman-teman yang di bawah ini tahu juga begitu, biar mereka tidak berpikir macam-macam. Jadi Bang Rehan jawab, apakah Yesus Tuhan? Ya bukanlah, karena kan sering Bukan. saya. Kenapa? Pak. Kenapa? Iya, kenapa? Kalau saya kan sudah dengar jawabannya. Sekarang biar teman-teman yang lain dengar. Jadi begini Kenapa saja, jawabannya? mulai dulu nenek Adam. Nah, yang tidak dilahirkan nenek Adam sama Siti Hawa ya. Nah, jadi mulai anak cucunya itu dari mana? Dari dalam rahim tuh. Ya. Nah, jadi mulai dari dalam rahim, mulai dari rahim. Semuanya nabi. Nah, nabi, Yesus juga berarti nabi. Nah, itu makanya waktunya Yesus di dalam kandung, di darahnya ibu, siapa yang kasih ruh? Siapa yang kasih air kehidupan? Kalau bukan Allah. Makanya saya tanya teman sebelah, bukan saya berbicara ini karena bertanya ya, saya ucapkan. Siapa yang kasih ruh dengan air kehidupan? Yesus di dalam rahimnya orang tuanya. Kalau bukan Allah. Jadi makanya saya tanya orang Islam, Kristen, kau yakinkah? Langit dan bumi isinya, apakah Yesus ciptakan? Mana dia berani ucapkan? Coba kau ucapkan. Kalau kau mau lihat buktinya. Bahwa kalau bukan ini minggu, bukan ini bulan, bukan ini tahun, tunggu kau. Yang penting ada manusia terima itu perkataan ucapannya manusia, saya terima itu, saya simpan di dalam jiwaku, insya Allah. Jadi kenapa alasannya Bang Rehan kan begini? Kenapa dia bukan Tuhan? Ada mamanya, iya kan? Enggak begini. Jadi siapa yang kasih ruh? Nah, siapa yang kasih ruh? Kalau bukan Allah. Nah, contoh. Terus. Nah, jadi kalau dia berarti kalau dia waktunya dilahirkan berarti ada ibunya. Nah, apakah baru kedua? Kenapa Allah bisa dilihat? Nah, makanya di situ di dalam rahimnya bahwa kau keluar, dia bilang Allah kau keluar itu dia bilang enggak mau. Nanti saya katanya mau keluar kalau sama-sama Allah. Itu makanya waktunya keluar ada napasnya, ada ruhnya, ada air kehidupannya karena sama Allah yang kasih itu. Terus apa lagi? Apalagi alasannya Yesus bukan Tuhan? Jadi terus kenapa Allah ada ibunya? Berarti kalau Allah Maha Pencipta sama isinya, berarti Maria siapa yang ciptakan? Nah manusia.
Nah, itu Gitu. Iya. itulah Terus? kekuasaannya Allah. Nah, Yang Bang Rehan sering bilang itu, bagaimana dia Tuhan? Nah, bunuh mamanya. contoh, jadi contoh. Nah, contoh itu. Jadi itulah Ayo, kekuasaannya. ayo. Susah. Cuma coba kita pakai Susah. akal. Cobalah kita pakai pikiran akal sehat toh. Cuma Injil. Siapa yang tulis Injil? Manusia. Apakah itu yang tulis itu tidak bohong? Tidak kebencian. Kalau dia tulis, dia bilang contoh. Kalau itu saya tidak tahu. Yang tahu Bang Zuma, saya tidak tahu kalau soal itu. Enggak, maksudnya saya bilang, Bapak kenapa itu kalau misalnya kau Injil kau yakini, mau kau masuk surga, mana bisa? Kalau tidak ada cinta, biar tidak ada kita baca, kalau kita yakin sama Allah, insya Allah. Itu dia bilang orang Sulawesi, kun fayakun, jadi. Nah, Nggak usah terlalu banyak ceritanya, nggak usah terlalu banyak ayat-ayatnya, dibaca dulu. Yang penting kita sudah dekat sama Allah, itulah kekuasaannya Allah. Selalu dikasih petunjuk setiap hari, setiap malam. Kita dikasih petunjuk jalan kebenaran. Itu kan? ya. Jadi intinya kembali kepada syariat, Bang ya. Karena kalau abang tidak kembali kepada syariat, dengan bertambahnya umur Anda, melemahnya pikiran Anda, kemudian semakin banyak pemahaman Anda, maka Anda juga bisa dituhankan orang-orang yang berakal lemah nanti. Kalau sudah ngaku ketemu Nabi Musa, naik ke langit, nanti kayak Bang Luga, ujung-ujung nanti semakin tua, semakin otak semakin tidak kuat untuk menampung masalah, nanti Anda akan mengatakan, oh saya baru-baru dari surga, saya baru-baru lihat orang di neraka. Sehingga orang akan mengkultuskan Anda. Bisa jadi kalau Anda pun meninggal, kuburan Anda juga akan disembah-sembah. Oh, Untuk tidak, itulah begini. yuk kembali kepada syariat, Bang. Kembali ke syariat. Iya, insya Allah. Bang Rehan Jadi dengar saja. Bang Rehan tidak usah komentari. Ini nasihat yang bagus. Iya. Kalaupun nasihat yang baik itu, Bang Rehan cukup dengar. Bang Rehan coba pikir-pikir. Apa kata-katanya Bang Zuma tadi ya? Oh, mungkin saya yang salah. Begitu, tidak usah dikomentari nasihat itu. Siap Bang Rehan? Oke. Iya, jadi kalau Ya. misalnya Bang Suma dia bilang tentang Al-Quran juga begini, saya diam. Janganlah kalau kalau yang lainnya tidak apa-apa. Tidak. Misalnya Iya, kalau Bang Suma bilang kamu kamu ceritanya begini-begini, kamu jalan hatimu begini-begini, biar saja. Yang penting jangan bilang kamu tentang agama Al-Quran, jangan. Iya. Saya Tidak. itu orangnya Masalahnya kalau saya begini tak- Bang Rehan. Di Ya. sekeliling kita itu Bang, ada sekelompok manusia yang menuhankan sesamanya manusia. Ketika ditanya, kenapa yang kau tuhankan itu tidak bisa begini, tidak bisa begitu? Apa alasannya? Karena dia itu sisi kemanusiaannya. Padahal dia punya sisi keilahian. Apa sisi keilahiannya? Naik ke langit, Ya. masuk ke surga, bertemu dengan orang-orang yang sudah mati ribuan tahun silam. Anda akan mengatakan, oh saya tidak pernah mengaku Tuhan. Sama dengan Tuhan yang mereka sembah hari ini juga tidak pernah mengaku sebagai Tuhan. Tetapi karena mereka terlanjur mengkultuskan, ya, maka dia pun menuhankan itu. Nah ini ditakutkan jangan sampai ada yang melihat abang di luar keyakinan Islam menganggap, oh ini jelmaan Tuhan ini. Oh iya. Itu Makanya Bang Zuma, kan saya banyak yang bilang, begitu. Bang Rehan tidak usah ke komal-komal Oten, tidak usah. Di sini saja, di komal saya saja. Jangan kemana-mana. Kalau sama-sama saudara Islam, tidak apa-apa lah ke sana. Gitu. Ya. Gitu. Bisa Tapi kan kalau- Bang Rehan, jangan ke Iya. komal mereka. Oke. Tapi kan saya cuma bikin Tito saja. Masalah kalau misalnya ada yang kata-katai, kan tadi saya dengar itu kata-katai Nabi Muhammad di situ saya bikin Tito toh. Maksudnya biar saja. Terserah kamu marah yang kata-katai Nabi Muhammad, terserah. Kalau misalnya kau marah ya terserah. Atau Allah mau misalnya Allahnya Islam begini tuh, memang saya sengaja bikin Tito itu ada. Makanya saya itu lawan memang kalau ada orang Oteng misalnya mau doakan Allah kan memang. Kenapa? Karena kalau ada yang durhaka sama Allah ini api, angin, air, tanah ini dilihat semua. Siapa yang ciptakan itu bencana-bencana itu kalau bukan Allah? Kalau kita katakan, ya kan? Siapa Balik ciptakan? lagi ke sini. Begini Bang Rehan. Oke.
Oke Bang Rehan, jadi intinya hari ini alhamdulillah Bang Rehan dapat nasihat dari kita semua, dan kita semua ini sayang sama Bang Rehan. Kita mau Bang Rehan itu Betul. betul-betul mengikuti apa yang ada dalam Al-Quran itu. Bang Rehan jalankan. Saya tahu Bang Rehan ini sholat 5 waktu, oke alhamdulillah. Baca Quran tiap hari tanpa ada putus, alhamdulillah. Tapi terkadang Bang Rehan kan manusia biasa, ya kan? Ya. Kadang ada benar, kadang ada salah. Nah, tidak mungkin Bang Rehan benar semua. Ya. Kan begitu. Jadi Jadi makanya- ketika yang benar kita tidak akan komentari, itu benar, kita dukung. Tapi ketika salah, kewajiban kita sebagai saudara muslim itu mengingatkan, menasehati. Masalah Bang Rehan terima dan tidak terima itu urusan Bang Rehan. Nah, jadi begini teman. Itu bagus ini perkataannya Mbak Abu. Kira-kira yang mana saya enggak usah kubahas. Nah, Yang itu Bang Zuma bagus. tadi sudah Yang mana? jelaskan tadi. Bang Zuma sudah yang jelaskan mana kira-kira panjang yang mana lebar. bagus ini baru bagus. Nah, itu baru Silakan namanya. Bang Zuma yang ulangi bagus. lagi lah. Nah, yang mana kira-kira saya enggak usah kubahas. Kalau bilang Bang Rehan, enggak usah kau bahas itu masa lalu. Kenapa boleh Pak Abu selalu undang mau bertanya-tanya sama saya? Apalagi mimpimu Bang Rehan? Nah, itu. Iya, itu cukup dengan saya Bang Rehan. Iya, betul. Cukup sama saya saja. Maksudnya begitu Ya, Bang Rehan. jangan lagi dibahas Avatar, jangan dibahas Wali Pitue, jangan lagi dibahas Lapa Epa. Itu kalau Anda mau membahas itu, bahas Al-Quran saja. Bahas hadits itu. Wali Pitue, Sulapa Epa simpan aja di dalam kalbu Anda untuk Anda konsumsi sendiri gitu. Betul. Tapi kalau mau tampil di komal-komal, kedepankan Al-Quran dan hadits. Tapi karena itu lucunya, macam saya itu lillahi ta'ala kalau saya mau bohong itu, kecuali di tempat nyoten saya enggak begitu. Kalau teman Islam itu selalu, apalagi anunya Bang Rehan, mimpinya coba bahas lagi ini. Itulah kelemahannya saya. Makanya situ sebetulnya tidak mau tiap hari, mendingan saya nonton lagu-lagu, saya senang hatiku, tapi selalu diundang sama teman. Nah, itulah memang saya itu terus terang teman-temanku tuh sebetulnya itu cukuplah sekali saya ucapkan. Makanya saya kasih tahu dulu Pak Abu, saya itu 1 kali 2 kali saja masuk di roomnya orang, karena itu terus kubahas, tidak ada yang lain. Nah, itu kan sering saya kasih tahu Pak Abu kan? Betul, Nah. betul. Itu saya tidak bohong, lillahi ta'ala. Sebetulnya itu saya teman-teman, 1 kali saja saya mengucapkan, sudah didengar. Tapi ya di situlah teman-teman banyak yang salah penasaran mau dengar juga, macam Pak Abu juga. Kan selalu, apalagi Bang Rehan pengalamannya. Itu pengalamanku saya kasih keluar lagi kalau ada. Itu. Iya. Ya, saya kira Ya, begitu. jadi sebenarnya gini sih Bang Rehan. Kalau Bang Rehan punya mimpi ini, mimpi itu, kita nggak nuduh Bang Rehan itu bohong, enggak gitu. Bang Rehan bilang, oh kemarin aku mimpi ini, ya kita percaya aja Bang Rehan habis mimpi ini, mimpi itu gitu. Cuma gini loh Bang Rehan, seindah-indahnya mimpi, lebih indah kehidupan nyata. Jadi mimpi itu nggak akan Iya. lebih indah dari kehidupan nyata. Iya. Dan seburuk-buruknya mimpi itu tidak akan lebih buruk dari kehidupan kita yang nyata. Betul. Makanya mimpi itu jangan dijadikan acuan. Tapi nyatanya ini kita hidup, apalagi Bang Rehan kan Islam kan. Nah, Iya. hidup beragama Islam. Ya jadi tetaplah jadikan Al-Quran sebagai sebaik-baiknya petunjuk gitu aja. Jadi begini, karena kalau Bang Rehan itu mimpi, cuma saya tahu pengalaman hidupku 2 macam itu kalau orang mimpi. Ada mimpi juga itu apa kelakuannya misalnya ini 1 hari, misalnya tuh kelakuan kita. Nah, biasa dia mimpi, karena dari bola pikirannya dia. Tapi ada juga orang mimpi, kalau dia mau tidur, misalnya yang memang kita itu tiba-tiba punya pikiran kosong, tidak terganggu, misalnya kita pikiri usaha, atau kita pikiri kerja di kantor, atau kita pikiri teman-teman. Memang itu kalau kita mau tidur ada memang caranya. Kalau mimpi ada mimpi kebenaran dan mimpi kadang dari kelakuannya kita itu hari itu kita itu bola pikiran memang bahwa itu mimpi. Insya Allah 2 macam. Karena kan langit dan bumi ada siang dan malam begitu. Mimpi juga begitu teman-teman. Jangan salahkah bilang memang itu banyak manusia mimpi-mimpi godaan iblis begini-begini. Tapi insya Allah saya itu kan kentara itu maksudnya saya juga cuma ndak mau bilang ikuti itu begini lah. Cuma pengalaman hidup.
nggak bisa Jadi juga. begini, sudah Bang Rehan sudah dengarkan tadi Bang Zuma sampaikan, teman-teman lain juga sampaikan. Cukup Bang Rehan dengarkan, nanti Bang Rehan coba renungkan apa Ya. kata-kata ini betul atau tidak nih. Itu aja. Ya Bang Rehan ya. Ya betul. Ah. Bagus. Jangan sepakat. Bang Rehan langsung tantang nasihat orang, langsung menentang nasihat itu juga tidak boleh, karena Bang Rehan ini saya tahu orang paling baik, tidak mau sakiti orang lain. Kan begitu Bang Rehan. Saya orangnya ini biar ada manusia mau menyakiti saya, kalau sudah bisanya kita tenang begini, sudah senang hatiku. Nah, itulah saya. Iya, paham. Apa Tapi kan begini, kalau Bang Zuma ini memang suaranya besar, suaranya keras, bukan berarti dia itu marah. Kan begitu. Karena saya suka makan domba, Bang. Domba nyamar. Segalanya Iya. domba gitu. Itu. Tapi itu lucu-lucuan aja ya, Bang Rehan ya. Jangan Anda anggap serius gitu ya. Iya. Iya, yang Insyaallah, tadi itu aja yang kukatakan ketika saya mengatakan Anda melawan Al-Quran, artinya ketika ada perintahnya Al-Quran untuk bertebaran mencari nafkah, kemudian Anda tidak melakukan, ternyata alasannya karena Anda ini punya uang dan seterusnya dan ingin tinggal di rumah untuk sementara. Ya. Tapi yang saat itu Bang, kalau bisa nikah gitu ya. Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru Jadi Dazu. untuk Bang Guru Rehan Zuma, cukup salam. ya. Dah.